Bukankah sistemnya kalian yang ngatur demikian? Lalu ketika kami menghukum dengan anomali, masih kau cari-cari siapa yang harus dikambing hitamkan? Pemerintah lah, Jokowi diturunkan. Rakyat ini diajak dong menatap masa depan. Hola netizen yang tercinta, Mahfud MD menanggapi ramainya bahasan soal hak angket untuk menyelesaikan kisruh pemilu 2024. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku tidak bisa ikut mengajukan hak angket karena itu ranah DPR dan bukan ranahnya. Kendati demikian, Mahfud MD masih bisa berjuang melalui jalur hukum, yakni dengan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Berbeda dengan Ganjar Pranowo dan Cak Imin yang ada di dalam partai politik yang bisa mengupayakannya melalui jalur politik. Seorang netizen yang budiman kemudian bertanya kepada Mahfud MD soal kemungkinan pemakzulan presiden. Bisakah Presiden Jokowi dimakzulkan? Mahfud MD menjawabnya secara tegas dan belak-belakan. Mahfud MD menyebut pemakzulan tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru karena membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Kendati demikian, jika ada akibat hukum pidana dari temuan dan keputusan angket, presiden bisa saja dimakzulkan. Jika kebenaran terungkap setelah Jokowi lengser, Jokowi masih bisa terjerat hukum dan diadili dengan status masyarakat sipil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Profesor Dr. Mahfud MD kelihatan aslinya. Ini terjadi ketika Profesor Mahfud diwawancarai oleh sejumlah wartawan setelah dia menerima kunjungan Menko Polhukam yang baru yang menggantikan dia beberapa hari yang lalu. Pada saat itu Profesor Mahfud diwawancarai oleh sejumlah wartawan tentang hak angket yang saat ini keras sekali disuarakan oleh kader-kader PDIP, termasuk disuarakan oleh Capres Ganjar Pranowo. Nah, pada saat itu Prof. Mahfud ditanya tanggapannya tentang hak angket. Nah, jawaban Prof. Mahfud pada saat itu, hak angket itu bukan urusan paslon, itu urusan partai. Ya, ini menurut saya jawaban ini dalam konteks seperti saat ini agak aneh. Ya, kenapa? Nah, karena hak angket ini kan diwacanakan, disuarakan kencang setelah paslon dari PDIP, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan secara quick count ini kalah, itu loh. Jadi karena itu agak aneh ketika Prof. Mahfud mengatakan bahwa hak angket bukan urusan paslon tapi urusan partai. Ya, dalam konteks seperti ini agak aneh gitu ya. Nah, itu. Dan yang menarik juga pada saat itu Prof. Mahfud ngomong gini, hak angket itu bukan urusan paslon, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak itu. Nah, ini yang menarik, menggertak ini. Nah, saya jadi bertanya-tanya ini. Ini juga agak aneh diucapkan oleh seorang Profesor Mahfud itu. Jangan-jangan hak angket ini hanya gertak sambal dari PDIP ya. Jangan-jangan ini hanya gertak sambal saja begitu. Kemudian yang kedua, pada saat wawancara itu Prof. Mahfud juga bilang begini, saya nggak akan berkomentar soal hak angket. Ini lagi-lagi saya sekali lagi dalam konteks seperti sekarang ini menurut saya agak aneh gitu ya, omongan Pak Mahfud seperti itu, karena kan Pak Mahfud ini kan masih pasangannya Pak Ganjar gitu ya, dari PDIP. Lah terus ketika ngomong saya nggak akan komentar soal hak angket, lah ini ada apa ini? Seperti itu. Nah, dari sini menurut saya paling tidak ada dua catatan ini. Ya, yang pertama, ini menunjukkan sosok aslinya Pak Mahfud. Ini menunjukkan karakter aslinya Profesor Mahfud MD, bahwa dia ini sebenarnya adalah sosok yang lugas lugas terhadap fakta dan lugas terhadap realitas. Jadi orang lugas itu biasanya apa adanya. Apa yang ada dalam hatinya itu yang dia katakan. Nah itu. Nah ini sosok aslinya Pak Mahfud ini menunjukkan seperti itu. Ini yang kedua, Pak Mahfud ini ingin membuat garis demarkasi yang jelas bahwa dia ini sebenarnya ini menurut saya menafsirkan dari omongannya Pak Mahfud ini, sebenarnya dia ini tidak setuju ketika PDIP menggulirkan isu
isu soal hak angket. Mungkin dianggapnya terlalu jauh, atau mohon maaf, dalam artian mungkin juga agak ngawur juga. Nah, karena itu ini menurut saya, ya, dua catatan ini. Jadi satu, ini menunjukkan karakter aslinya Pak Mahfud. Yang kedua, Pak Mahfud ingin membuat garis demarkasi yang tegas bahwa dia tidak ikut-ikut soal hak angket. Dalam artian, bisa jadi Pak Mahfud juga nggak setuju dengan wacana hak angket. Bagaimana menurut Anda? Pak Ganjar sama Pak Mahfud lagi berantem kayaknya nih karena kalah nih. Wow, isu semakin liar kawan-kawan. Lihat berita yang ini. Tuh, ngeri kan? Ngeri lah. Capres, cawapres nggak ngomongan 4 hari. Dari tanggal 10 kata. Ini pengakuan dari Pak Mahfud langsung loh. 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Februari. Persis hari pemilu. Pak Ganjar dan Pak Mahfud nggak omongan sama sekali. Bayangkan kok bisa ya capres cawapres nggak omongan. Ngeri kan itu kan. Ya memang beberapa kali kita lihat memang sering nggak kompak mereka. Tapi inilah pecahnya tuh di sini, ya. Jadi saya duga kuat analisa saya, Pak Mahfud ini sengaja dipakai PDIP dan Pak Ganjar untuk memuluskan agar Pak Ganjar menang capres menurut saya. Karena PDIP mungkin ya, ini dugaan kuat saya menganggap Pak Mahfud ini peluru tak terkendali kan katanya begitu sering, ya kan. Dan banyak masanya, banyak masyarakat yang menyukai Pak Mahfud. Jadi untuk memuluskan Pak Ganjar nih, Pak Ganjar kader PDIP lama agar menang Pilpres, tapi nggak mungkin bisa. Itulah hidup dengan kepura-puraan. Tiba-tiba tabrak prof diskenariokan, tiba-tiba gelar tikar lah ya kan Pak Ganjar masuk nginep-nginep rumah warga. Itulah kepura-puraan yang terjadi. Kalau Pak Jokowi belusukan, memang dari dia capres, gubernur, presiden tetap belusukan. Ya kan, nggak ada tuh tiba-tiba live TikTok dan segala macam kepura-puraan yang dibuat agar dipilih masyarakat, nggak ada. Ya kan? Nah, saran saya Pak Mahfud, kembalilah ke Pak Jokowi, minta maaf ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, datanglah ke circle yang engkau diterima. Jangan ke circle yang engkau tidak diterima dan tidak dihargai. Seperti Pak Jokowi, sudah cabut dari PDIP, selesai sudah, ya kan, kembalilah ke tempat kau dihargai. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Pak Mahfud MD respon soal hak angket yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Katanya beliau, saya nggak mau ikut-ikut. Lah, ada yang mulai pecah kongsi nih, kayak orang Cina. Karena kan kongsi nih. Iya, Bapak nggak mau ikut-ikut ya memang jangan Pak. Lagian Bapak juga nggak diajak. Bapak kan independen. Yang diajak cuma dari Partai Merah doang Pak. Bapak mah nggak diajak, cuma diajak jadi wapres doang. Itu juga untuk nolong elektabilitas Pak Ganjar yang gagal seiring dengan beliau menggagalkan Piala Dunia. Semangat terus Pak Mahfud, saya yakin untuk Pilpres tahun depan Pak Mahfud akan mendapatkan pasangan yang lebih baik. Lah iya toh cah. Lah sedangkan Mahfud MD lho, wakile Ganjar iki lho jen iso ora kompak karo Ganjar iki piye. Lah iya, Ganjar ngewengkel arep muni hak angket gitu. Mahfud MD munine hak angket iki kudu urusane paslon. Hak angket iki urusane sing duwe partai gitu, urusane partai. Lah Ganjar apa malah duwe partai kok bingungi hak angket. Padha koyo Anies jan mendo lho wong loro iki. Ganjar iki contohnya kon ngene lho. Kon ngene. Kayak ngelokne Pak Prabowo kan lho. Kayak pas saliman karo Pak Prabowo lho. Dan panggah ngono ae golek hak angket apa ten diangket-angket ki apa to. Wis ora nek sing milih aja mbok bingung nih. Suarane PDI yo kayak iki mergo milih caleg ki. Mergo eneng sangune ngono lho. Wis beres wi. Asine iki yo ngerti lho kowe iki nyapa to. Asine iki yo ngerti lah sing gelem milih kowe mergo kowe iki arogan kuwi, kemlindi kuwi. Lah Anies kuwi kakean cangkem. Makane wega wong milih. Ngono ae kok bingung harus dadak diangket-angket nih. Apane diangket ngono lho. Gitu. Hak angket. Emang kalian berani mau membongkar aib sendiri? Pemilu tahun ini kalian itu pemain loh. Kami rakyat ini pemberi nilai, bersorak, sehingga sangat paham terhadap keadaan. Kecurangan di bawah selama pertandingan itu kalian sendiri kok yang mulai. Rakyat itu hanya mengikuti. Mikul dhuwur mendem jero lah. Menghukum saat suara dihitung per biji itu yang dilakukan oleh rakyat. Bukankah sistemnya kalian yang ngatur demikian? Lalu ketika kami menghukum dengan anomali, masih kau cari-cari siapa yang harus dikambing hitamkan? Pemerintah lah. Jokowi diturunkan. Rakyat ini diajak dong menatap masa depan karena banyak sekali tantangan. Bukan diajak menangisi setiap kekalahan.
Suro Diro Joyo Diningrat lebur dening pangastuti untuk hati nurani, bukan hanya untuk diucapkan.